Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas studi kasus 4 ya. Arifin, seorang pegawai memperoleh gaji 15 juta dan statusnya sudah menikah tetapi tidak punya anak. Nah, di PT Indomarko, perusahaan yang tempat ia bekerja, itu mengikuti program Jam Sostek, di mana ada premi jaminan kecelakaan kerja dan premi jaminan kematian, masing-masingnya sebesar 0,50% dan 0,30% dari gaji. PT Indomarko menanggung iuran jaminan hari tua setiap bulan 3,7% dari gaji, sedangkan si Arifinnya membayar iuran jaminan hari tua sebesar 2% dari gaji setiap bulan. Selain itu, PT Indomarko juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya. Nah, iuran pensiun untuk Arifin ke dana pensiun setiap bulannya 150.000, yang pendiriannya sudah disahkan oleh Menteri Keuangan, dan Arifinnya membayar iuran pensiun sebesar 70.000. Nah, bagaimana perhitungan PPh 21-nya? Ya, seperti studi kasus yang sebelumnya, yaitu 1, 2, dan 3, kita harus mencari penghasilannya dulu gitu ya. Nah, yang pertama penghasilan bruto, dari mana gaji sebulan 15 juta, kemudian ada premi jaminan kecelakaan kerja itu 15 juta dikalikan 0,50% sesuai dengan di soal, dan premi jaminan kematian 15 juta dari gaji pokoknya dikali 0,30%. Nah, sudah diketahui hasilnya, kemudian dijumlahkan. Nah, ini disebut penghasilan bruto. Kemudian baru dicari pengurangnya. Pengurangnya itu berupa biaya jabatan sebesar 5% dikalikan dari penghasilan bruto. Kemudian iuran jaminan hari tua 2% dikali penghasilan bruto, dan ada iuran pensiun Arifin, di mana iuran pensiun ini yang memang dibayarkan oleh Arifin ya, yang udah di soal nih 70.000. Nah, ini dikalikan. Nah, hasilnya ini ditambah sebagai bentuk pengurang dari penghasilan bruto. Jadi 15.120.000 dikurang 872.400 rupiah. Hasilnya 14.247.600. Ini merupakan penghasilan neto atau penghasilan bersih dari Arifin. Nah, lalu kita cari dulu nih penghasilan 1 tahun. Penghasilan 1 tahunnya berarti kan dari 14.247.600 dikali 12. Nah, hasilnya jadi 170.971.200 rupiah. Barulah bisa dikurangi PTKP. PTKP-nya dengan status kawin dengan 0 anak gitu ya. Nah, PTKP-nya 58.500.000. Nah, ini dikurangi hasilnya 112.471.200 rupiah, disebut sebagai penghasilan kena pajak. Berarti inilah penghasilan yang akan dikenakan PPh 21. Ya, sekarang kita hitung bagaimana PPh-nya. Karena di atas 50 juta ya, berarti dikenakan 15%, tapi nggak bisa 15% langsung dikali 112 juta ini. Pertama 5% dulu, 5% dikali 50 juta sama dengan 2.500.000, kemudian baru 15% dikali 62.471.200. Nah, dari mana 62 ini? Hasil dari 112 ini dikurang dengan 50 juta. Nah, hasil dari perkalian persentasenya 11.870.680. Nah, ini kan namanya masih 1 tahun ya PPh-nya. Lalu bagaimana kalau mencari setiap bulannya? Berarti dibagi 12. Nah, ya, hasilnya ini digenapkan jadi 989.300 rupiah. Nah, jangan lupa untuk
PPh 21 ini kenapa sih bisa 5% terus 15% sesuai dengan ketentuannya ya yang ada di buku paket, bisa kamu lihat ini. Nah, kalau sampai dengan 50 juta 5%, kalau 50 sampai dengan 250 juta 15% dan seterusnya. Tetapi penghasilannya itu misalkan 100 juta. Nah, nggak bisa langsung dipakai 15%. Ambil dulu dari 50 juta kayak yang sudah dibahas tadi ya. Nah, 15% dulu dikali 50 juta baru 15% dikali 62 juta 471 200 ini sisa dari penghasilan neto dikurang 50 penghasilan kena pajak dikurangi oleh 50 juta. Oke, sekian. Nah, bagi yang sudah mengerjakan, jika ada yang salah atau kurang tepat dikoreksi ya, dirapikan di bukunya masing-masing. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.